Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kembali tausiah qalbi berkumpul atau berdiskusi di Jumat malam ini, yang insya Allah nanti mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan pemahaman yang semakin baik ya tentang apa-apa yang kita diskusikan ya. Untuk diskusi kita malam ini yaitu membahas tentang apa yang sudah pernah didiskusikan juga di bulan Mei, Jumat pertama bulan Mei 2024. Sebelum kita masuk ke bahasan diskusi, jadi ini diskusinya nanti memang kita bahas apa yang sudah direkam. Jadi baik nanti Ustaz Khair dan Pak Yusni nanti silahkan memberi pendapat atau menanggapi atau mungkin menceritakan apa yang nanti kita dengar pada rekaman-rekaman berikut ini ya, karena ini sudah pernah direkam sebelumnya. Kenapa kita perlu melakukan uji atau ulang kaji? Karena semakin sering kita mengulang maka semakin dapat pemahaman yang lebih baik dari yang sebelumnya ya. Baik, sebelum kita masuk ke bahasan diskusi, mari kita dengar ada 3 audio yang sudah ada sebelumnya. Ini kita dengarkan audio yang pertama. Nah, di audio yang pertama ini betul dibawakan oleh Ustaz Khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man la nabiyya ba'da. Baiklah para sahabat Tauhid semuanya, para pendengar, jumpa lagi dengan saya Wahna pada malam hari yang berbahagia ini. Adapun yang menjadi judul diskusi kita pada malam hari ini adalah mengenai sesat dan petunjuk. Tapi sebelumnya marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah untuk memulai diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang pertama pada diskusi kita malam hari ini adalah sesat. Di dalam pengertian sesat ini berarti ketika si manusia tidak mengikuti langkah yang sudah ditetapkan, atau bisa juga tersesat, atau tidak pada jalannya. Itu adalah secara bahasa. Nah, dan ini sudah jelas Allah gambarkan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu dengan kata dhalin. Nah, sedangkan yang bahagian yang kedua adalah petunjuk. Namanya pun petunjuk berarti berjalan pada jalan yang sudah ditetapkan dengan memiliki satu tujuan. Itulah yang dinamakan petunjuk. Siapapun yang berjalan dengan petunjuk berarti dia mempunyai tujuan yang jelas. Dan ini juga sudah Allah gambarkan juga di dalam surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6, yaitu permintaan manusia, ihdina, tunjukilah kami. Artinya membutuhkan satu petunjuk. Kenapa judul ini perlu kita diskusikan? Karena di antara kedua kata yang ada di sini, kata kunci, sesat dan petunjuk, berarti orang yang sesat itu kan pasti membutuhkan satu petunjuk. Ketika dia minta petunjuk berarti dia berada pada posisi yang sesat. Dan ini terjadi kebanyakan pada orang ataupun sepembaca dari surat Al-Fatihah. Siapapun yang membaca surat Al-Fatihah berarti posisinya ada di 2 kata kunci yang ada di bahagian ini. Nah, setelah kita memahami pengertian daripada sesat dan petunjuk, kita akan coba kenapa rupanya dengan sesat dan petunjuk itu, apakah buruk dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, nanti di ayat yang ke-7 disebutkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di sini ada kaitannya waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Berarti siapapun manusianya yang ada di sini pasti sesat. Tetapi anehnya pada kenyataannya
manusia tidak sadar kalau dia itu adalah sesat. Artinya dia merasa nyaman dengan kehidupannya. Nah, nyamannya di situ dia beranggapan bahwa dia sudah selamat. Nah, ketika dia merasa sudah selamat, maka pada saat itu sebenarnya telah terjadilah awal mula kesombongan pada dirinya. Nah, bila kita kaitkan dengan ayat yang ke-6 dalam surat Al-Fatihah, ihdina, itu di awal kata kunci yang pertama, tunjukilah kami. Maka ada kaitannya ketika si manusia sadar kalau dia adalah sesat, maka tentu dia minta petunjuk. Petunjuk yang bagaimana nih? Jalan yang lurus. Nah, kapan dia minta? Ketika dia mau berjalan. Tetapi lagi-lagi itu tadi yang sering terjadi, kesadaran kita udah dalam posisi sesat, minta petunjuk tapi tidak memahami antara sesat dan petunjuk yang sudah dilakukan di dalam kehidupannya. Para sahabat Tobi, nah sebagai kesimpulan kita, diskusi singkat kita adalah bahwa surat Al-Fatihah yang Allah turunkan dengan 7 ayat yang berulang-ulang kita baca, ternyata posisi kita itu adalah berada di ayat yang ke-7, yaitu sesat. Nah, sesat ini bukan berarti sejelek-jeleknya jalan, tidak. Orang yang berjalan pasti ada 2 kemungkinan. Kalau nggak sesat, berarti berada dalam petunjuk. Nah, ketika dia sadar di antara keduanya itu sangat dibutuhkan, maka disinilah perlu si manusia itu dia belajar mengenai sesat itu dan juga petunjuk yang dimintanya. Nah, para sahabat Tobi, ternyata lagi-lagi si manusia itu belum sadar juga untuk memahami mengenai hakikat daripada dolin dan ihdina. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, siapakah orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah? Atau dalam posisi bagaimanakah manusia meminta petunjuk kepada Allah? Bila pertanyaan ini disadari, maka akan tahu posisi dirinya dalam keadaan sesat atau dalam petunjuk. Marilah kita bermohon pada Allah, kiranya Allah memberikan pemahaman yang luas kepada kita mengenai pengertian daripada sesat dan petunjuk. Marilah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi itu pemaparan dari Ustadz Khair, atau nama kerennya Wa'ngah di sini ya. Nah, nanti kita akan coba merangkum apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khair. Tapi sebelum kita membahas atau mendiskusikannya, kita dengarkan yang disampaikan oleh Pak Yusni, atau nama kerennya Wa'alang ya. Ini pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Tobi semua, bertemu lagi dengan saya Amri Lubis dalam materi yang sama, yaitu tentang sesat jilid 2. Sahabat Tobi, sesat yang dimaksud di sini adalah dolin pada Al-Fatihah. Nah, apa sebenarnya sesat? Sesat atau dolin atau dolla bermakna tidak punya arah, berbalik arah, lupa arah. Nah, ini maksudnya sesat. 190 kali sesat disampaikan pada Al-Quran dalam berbagai bentuk. Nah, sesat ini ada 2 hal. Pada dolin, pada beberapa tafsir disebutkan sesat bagi orang-orang Nasrani.
Tapi kita lupa bahwa sesat itu ada dua hal. Sesat yang dimaksud di sini adalah sesat dalam cahaya. Nah, sesat dimaksud dalam cahaya di sini adalah jangan kita menganggap bahwa hanya Nasrani yang sesat. Sesungguhnya yang dimaksud pada sesat ini adalah kaum muslimin. Nah, pada bahagian ini, sahabat Tobi sekalian, sesat yang dimaksud adalah sesat yang terjebak dalam keilmuan, terjebak pada pengetahuan, terjebak pada profesi. Maka sesat di sini adalah menganggap bahwa kita benar. Nah, hal yang sedikit demi sedikit akan mengakibatkan sombong. Kita lupa bahwa mengapa kita mengulang-ulang Al-Fatihah? Sampai 17 kali kita bacakan setiap hari, paling sedikit sehari semalam. Artinya, kita sebenarnya sesat. Sesat di sini kita memohon ampun kepada Allah agar Allah memberi kita jalan terlepas dari sesat tersebut. Nah, sahabat Tauhid sekalian, yang dimaksud pada bahagian sesat di sini adalah bermula dari Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Tetapi dengan sombongnya iblis, dia tidak mau sujud pada Adam. Dan dia mencoba menyesatkan Adam dengan menggoda Siti Hawa dan Nabi Allah Adam untuk memakan buah kuldi. Penyesatan inilah karena mereka lalai, akhirnya mereka terlempar dari surga dan sampai ke dunia. Sahabat Tauhid sekalian, sesat ini jangan kita anggap hanya berlaku pada orang-orang yang salah dalam kehidupan. Sebenarnya sesat yang dimaksud pada bagian ini bisa jadi kita adalah orang-orang yang sesat setiap waktu, dan dengan sesat itulah kita harus memohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita masuk pada golongan sesat? Maka kita bisa mengambil iktibar apa yang dimaksud dengan dolin atau sesat pada Al-Fatihah ayat ke-7 bagian ketiga. Nah, artinya kita mengambil iktibar agar kita bisa memperbaiki diri dan terus-menerus memohon ampun, dan Allah lah yang bisa memberikan ampun. Mungkin itu sebagai konklusi pada sesat pada kajian kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan untuk audio berikutnya yang disampaikan oleh Mr. Bambang. Kebetulan pada Jumat malam ini belum bisa berhadir. Nanti setelah ini kita akan diskusikan ya tentang apa yang sudah kita dengarkan di audio. Mari kita dengarkan dulu audio yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat. Baik sahabat Taubi, pada kesempatan ini judul diskusi kita adalah sesat dan manusia. Ya. Saya akan mulai membahas sesat dan manusia. Sesat, secara bahasa, sesat ini adalah suatu kondisi atau keadaan, ya khususnya bagi seseorang yang melakukan perjalanan di saat kehilangan arah ataupun kondisi tersesat, menyimpang atau keluar dari jalan yang telah ditetapkan.
ditentukan atau ditetapkan. Nah, itu adalah makna sesat. Sedangkan manusia sendiri, sebagaimana kita ketahui, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah dengan segala kesempurnaan dan sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan. Ya. Sesat dan manusia, manusia dengan segala kesempurnaan berada dalam kondisi sesat. Miris bukan? Bukan. Ya. Baik. Mengapa sifat atau kondisi atau keadaan sesat ini kita kaitkan dengan manusia? Saya yakin tidak ada dari mungkin kita semua yang menerima atau bahkan mengakui bahwa kita berada di dalam kesesatan. Nah, untuk itu kita mesti paham bahwa sejarah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, adalah pelaku dari kesesatan itu. Nah, sedangkan di dalam dalil Al-Quran, Allah telah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, khususnya di ayat yang ke-7, waladhdallin, yang artinya dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, surat Al-Fatihah ayat ke-7 ini adalah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, agar dijauhkan, dan ini adalah permohonan sebenarnya agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat. Jadi manusia, karena kita adalah anak atau keturunan ya dari Nabi Adam alaihissalam, dan kita juga adalah manusia, maka kita juga berada dalam potensi kesesatan ini. Dan karena kita yang membaca surat Al-Fatihah ini, yang selalu kita bawakan dalam setiap ibadah sholat, menunjukkan bahwa kita berada di dalam kondisi yang sesat. Ya. Nah, bedanya adalah kalau kita mengarahkan kesesatan ini, itu justru kepada orang-orang yang di luar dari orang yang beragama Islam. Sementara Nabi Adam alaihissalam dengan kesadarannya dan dengan doanya, dia mengatakan, sungguh kami telah zalim ya Allah. Ya. Dia tidak mengatakan, ya Allah, gara-gara iblis kurang ajar itulah makanya aku tersesat. Tidak ya. Jadi simpulannya adalah sesat atau tersesat atau kesesatan dan manusia itu adalah hal yang tidak terpisahkan. Dalam kesempurnaan dan kejadian yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia, ternyata Allah meletakkan sifat-sifat kesesatan baik secara lahir maupun secara batin. Nah, untuk itu harus kita pelajari dengan wajib mendapat pemahaman dari mursyid atau guru dalam hal ini. Demikian sahabat Tobi, pembahasan kita yang singkat ini tentang sesat dan manusia. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah kita dengarkan tadi 3 rekaman atau 3 audio yang menjadi bahasan di Jumat pertama bulan Mei 2024 ya. Nah, sesuai dengan audio yang sudah kita dengar tadi, maka di kesempatan ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan apa tadi yang sudah kita dengar, yaitu sesat, petunjuk, dan manusia ya. Kira-kira seperti itu ininya, kata-kata yang ada di dalam audio-audio tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa kata sesat ini adalah sesuatu yang pastinya dibaca oleh setiap muslim yang mengaku muslim, khususnya yang sholat ya, kan ada juga muslim yang nggak sholat kan gitu. KTP-nya muslim, Islam ya kan, tapi belum tentu sholat. Nah, khususnya yang melakukan sholat, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib ya, merupakan
eh, hal yang wajib di dalam sholat. Jadi kalau nggak ada Al-Fatihah ya sholatnya nggak sah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu di ayat 7 tentunya kita sama tahu bahwa ada tertulis waladhdallin ya, yang kira-kira artinya bukan jalan orang-orang yang sesat ya. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa yang membaca ini adalah yang mengaku muslim. Nah, dari sini ya sebenarnya kalau secara sederhana sesat itu pengertiannya sudah ada dijawab juga di dalam surah Al-Fatihah, ihdina. Berarti sesat itu arti sederhananya tidak sesuai petunjuk atau tidak mendapat petunjuk, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ustaz Khoir tentang pengertian yang sudah diceritakan tadi di dalam rekaman sebelumnya yang sudah kita dengar tadi? Lagi-lagi itu tadi kan bahwasanya sesat itu kan berarti nggak berjalan pada yang ditentukan. Ya. Nah, karena dia nggak berjalan, ya makanya dia sesat. Lagi pula, kalau dia sesat itu kan bisa dibahagi kepada dua bagian. Ada dia sesatnya itu karena ini tidak berjalan, sesat juga dalam pikiran, menghayal aja kerjanya. Ya. Artinya kan tersesat juga dalam pikiran. Tetapi ada juga kadang-kadang sesat itu dia johir dan batinnya. Si johir tadi mengerjakan, tapi si batinnya itu dia nggak nyambung maksudnya antara si johir dan batin. Sama dengan gini yang kita baca tadi kan. Selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjuki kami. Iya. Nah, bagian apanya yang mau ditunjuki? Kan di sini yang mau dipahami. Iya. Sesatnya si manusia itu apa di sini keadaan dia. Nah, tiap hari dibaca, tetapi kan belum dipahami juga apa itu sesatnya gitu kan. Sesat berarti kan bukan berarti tidak tahu, belajar juga, tapi tidak memahami secara ininya, gitulah kira-kira. Baik, jadi kira-kira seperti itulah ya pengertian tentang sesat tadi. Nah, bagaimana dengan Pak Yusni? Mungkin ada tanggapan atau sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan sesat? Iya, terima kasih. Tadi sudah jelas sampaikan setelah Khair bahwa asumsi sesat kita ada dua. Sesat yang pertama, sesat yang kita anggap kita sudah mendapat petunjuk, ternyata kita sesat atas petunjuk itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan sesat atas petunjuk itu sendiri, kita anggap kita sudah melakukan hal yang benar, tetapi kita lupa untuk belajar dan terus belajar untuk mengenali apa yang kita dimaksud dengan petunjuk itu sendiri. Nah, tersesat ini ada tersesat dalam gelap, ada juga tersesat dalam terang. Tersesat dalam gelap itu ketika kita tidak mau belajar tentang hidayah Allah. Dalalah itu apa ini maksud dengan petunjuk yang Allah maksud pada surah Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu pada bagian gelap kita sama sekali tidak mengakui hal tersebut dan kita tidak mau belajar hal tersebut. Nah, yang kedua ada sesat dalam terang. Ketika sesat dalam gelap, memang kita tidak ingin melakukannya, dan sesat dalam terang menganggap bahwa kita sudah dalam kebenaran. Nah, ini muncullah rasa sombong. Nah, rasa sombong itu tentu membuat kita lupa bahwa kesombongan adalah sifat iblis yang masuk dalam diri manusia. Nah, umumnya kita yang sudah menganggap kita belajar, kita paten kali, kita bagus sekali, atau kita serba tahu dari yang lainnya, sehingga kadang kita terjebak atas kesombongan itu sendiri, atas ilmu yang kita pelajari, sehingga kita menganggap selalu benar. Kita lupa bahwa belajar terus dari waktu ke waktu, sehingga tetap minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk agar yang kita pelajari benar sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, bagian keseimbangan tadi disampaikan oleh Ustaz Khair bahwa ketika jasad bekerja atau melakukan sholat, tapi lupa bahwa batin tidak ikut serta di dalamnya, sehingga terjadi ketimpangan di sini antara zahir batin. Jadi disinilah mungkin kalimah yang muncul, fawailul lil musallin, artinya celakalah orang-orang yang sholat, karena kita tidak belajar tentang hakikat sholat itu sendiri, sehingga di sini terjadi pula sesat kita.
kita anggap kita lah orang paling baik yang melakukan sholat terus-menerus. Padahal di dalam hati kita tidak ikut di dalamnya, sehingga muncul pula perasaan-perasaan bahwa sholat itu yang menjamin kita masuk surga, sholat kita yang membuat kita nanti husnul khatimah. Tapi sebenarnya bahwa ketika kita lupa bahwa ada orang sholat hanya ingin ditunjuk orang, dilihat orang. Oh, sholat itu rajin ke masjid. Kita lupa bahwa hakikinya sholat itu bukan jaminan untuk kita diterima, karena muncul kalimat fawailul lil musallin. Artinya celakalah orang yang sholat yang tidak menyertakan antara hal-hal yang bersifat batin di dalam kegiatan jasad. Nah, artinya keseimbangan sampaikan Ustaz Khair tadi betul, bahwa sesat itu bisa sesat atas yang disampaikan dari 3 bagian tadi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ya, baik. Jadi menarik tadi, bisa kita ambil poin yang bagus yang disampaikan Pak Yosi, bahwa ada sesat di dalam gelap, ada sesat di dalam terang. Nah, ini adalah hal yang ya bisa dibilang cukup penting untuk dicermati ya, karena ya bisa kalau kita dengar dari ini ya, dari ustadz atau mungkin ahli agama atau dimanapun yang beredar seperti di YouTube atau sejenisnya, ya itu pembahasan sesat ini kan ya bisa dibilang cukup langka lah dibahas secara khusus ya, padahal ini penting untuk dicermati. Nah, kita balik ke tadi ya, ke bahasan tentang sesat di dalam gelap dan sesat di dalam terang ya. Nah, kalau berdasarkan surah Al-Fatihah yang pastinya hanya dibaca seorang muslim yang tentunya melakukan sholat ya, maka kalau kita pikirkan dengan logika atau dengan otak kita ini, maka jelaslah bahwa sebenarnya yang bermohon kepada Allah itu adalah orang muslim ya. Nah, karena sifatnya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, sebagaimana yang kita sama ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk rahmat sekalian alam ya, tentunya meliputilah seluruh manusia ya, atau seluruh makhluk, malah bukan hanya manusia aja. Nah, berdasarkan surah Al-Fatihah ini menurut pemikiran kita secara logika, tapi nanti boleh silahkan kalau kurang sesuai itu apa, nanti boleh aja ditanggapi. Sebenarnya sifat sesat ini adalah sifat dasar dari manusia secara umum. Nah, kenapa ini ditekankan pada agama Islam atau seorang muslim yang sholat? Karena kita sama tahu bahwa Allah telah menetapkan bahwa Islam adalah agama yang di sisinya. Kan ada tuh ya hadisnya kira-kira. Nanti bisa dicari ya. Menandakan bahwa Islam itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya meliputi seluruh alam. Maka siapapun makhluknya, terkhusus manusia, karena manusia adalah makhluk yang biasa kita kenal atau disebut sebagai khalifah ya. Maka sifat dasar manusia sesat. Maka dari itu dalam surah Al-Fatihah kita kan membacanya terus-menerus ya. Khususnya di sholat wajib lah ya, kalau sholat sunat juga dibaca sama. Nah, terkait dengan sesat dalam gelap, nah inilah yang menjadi tugas-tugas Nabi Muhammad SAW ketika beliau hadir, ya, mulai dari lahir hingga wafat. Beliaulah yang menunjukkan orang-orang yang belum mengetahui Islam ya, hingga bisa mengetahui, belajar, hingga sampai paham ya. Menandakan bahwa kesesatan ini sebenarnya sudah berhasil mendapat solusi. Sesat dalam gelap. Ya. Makanya ada sering istilahnya itu apa tuh ya? Minaz zulumati ilan nur, kan kira-kira gitu ya, dari kegelapan menuju cahaya. Maka sifat dasar manusia itu memang sesat. Ini dicontohkan atau diceritakan pada sejarah Nabi Adam. Nabi Adam mengalami sesuatu yang menyebabkan dia bersama istrinya turun ke bumi gitu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa sesat tidak menjadi satu-satunya bagian yang ada pada diri manusia secara normal, tapi juga ada petunjuk. Ya, sebagaimana tadi kita udah mengartikan bahwa sesat itu pengertiannya udah dijawab di surah Al-Fatihah. Tidak sesuai petunjuk atau tidak mendapat petunjuk sehingga jadi sesat kan gitu. Ada ihdina ya. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam itu malah lebih dulu dapat petunjuk, benar? Benar kan?
Ya, apa buktinya? Beliaulah yang pertama kali mendapatkan ilmu isim. Nah, itu petunjuk berat, petunjuk yang luar biasa ya. Karena petunjuk itu beliau, Nabi Adam alaihissalam itu bisa menyampaikan keilmuan kepada para malaikat. Nah, itu pada saat itu di alam akhirat atau di surga, kira-kira gitu. Nah, beliau juga sebagai pelaku pertama yang disebut sesat, karena manusia itu memang terdiri dari petunjuk dan sesat. Jadi kedua ini nggak terpisahkan, dan ini adalah hal mendasar pada diri manusia. Ya, mungkin bisa jadi nanti orang-orang yang mendengar ini mungkin ada yang tersinggung atau marah atau apa, karena kita menyatakan atau berpendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah pelaku sesat pertama. Padahal Nabi Adam memang mencontohkan itu supaya kita bisa belajar. Tapi ingat, Nabi Adam tidak hanya sesat, tapi dia mendapatkan petunjuk juga di awal. Nah, di sejarahnya itu di saat si iblis ini menggoda ya. Nah, di situ dia menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga terjadilah apa yang sudah kita ketahui ya. Tidak hanya mendekati pohon kuldi tapi malah memakannya, dan hingga akhirnya Allah memberikan hukuman kita, Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan kita melanjutkan apa yang diterima Nabi Adam. Nah, itu adalah sesat dalam gelap. Gelap ya. Masalahnya kan gini, kita gimana? kita ini dalam terang. Nabi Muhammad itu udah menjelaskan agama Islam itu semuanya. Artinya kan kalau kita bilang ini makan, ini puncaknya enak ini. Masa enak-enaknya gitu kan. Betul. Kenapa? Karena semuanya udah disampaikan sama Nabi Muhammad mengenai Islam itu, udah dibawanya istilahnya gini, dibawanya umat manusia itu kepada alam yang terang, yang penuh dengan keilmuan, dengan adab, dengan akhlak yang begitu mulia. Betul. Tetapi sekarang ini udah diterang, dan saatnya kita ini akan kembali kepada alam yang gelap. Tentu kan yang dalam gelap ini, kalau tak ada cahaya ini, ibaratkan ini kan susah ini. Kalau dalam terang bisa aja, cuma kadang-kadang dalam terang pun kita kepleset juga. Buktinya banyak orang apa yang jatuh, yang ini segala macam. Ini yang alam yang mau kita tuju ini, alam yang gelap ini. Wa'al ini bagaimana kira-kira ini kan? Ya, itu tadi yang sebagaimana yang disampaikan sama Pak Yusis tadi, bahwa ada sesat di dalam terang. Nah, itu tadi. Nah, sesat dalam terang inilah yang menjadi hal yang membahayakan manusia secara umum. Sebagaimana tadi ada di dalam surah Al-Quran juga, wailul lil musallin, itu satu. Ada lagi yang lain ya, yang surah yang juga menjadi peringatan besar dari Allah, yaitu surah Wal Asr ya, demi masa sungguh manusia dalam keadaan merugi ya, gitu. Ya, ini ada kaitannya dengan sesat di dalam terang ya. Jadi orang-orang yang telah belajar tentang Islam bahkan hingga menjadi ahli agama, nah ketika dia menganggap bahwa ilmunya udah keren, udah paten, bahkan dia merasa udah lebih tahu dari siapapun orang yang belajar Islam, inilah yang seharusnya kita cermati sebagai manusia ya. Kita nggak perlu melihat tokoh siapa atau orang yang mana, ahli agama yang mana, enggak. Kita melihat kepada diri kita juga, khususnya kepada diri masing-masing. Ketika kita belajar agama, ini sebenarnya adalah menjadi sebuah cobaan, bahkan ujian bagi orang-orang yang belajar agama, apalagi mendalami tentang agama ya. Merasa lebih tahu atau lebih paham atau lebih hebat dari siapapun yang belajar agama, ini adalah contoh dari sesat di dalam cahaya atau di dalam terang. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak belajar tentang agama, malah membuat orang yang belajar tadi perlahan-lahan sifat sombongnya keluar. Merasa lebih tahu, lebih ngerti, lebih paham. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, yang lebih mengerikan adalah merasa lebih suci dari yang lain, dari semua yang lain yang belajar agama. Nah, selalu baca surat yang itu tadi. Padahal baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tetap dibaca. Terus. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi peringatan bagi pribadi kita masing-masing ya, khususnya. Makanya di dalam setiap sholat Jumat itu selalu disebut ya, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dan itu diulang-ulang, haqqa tuqatih ya. Takutlah sebenar takut kepada Allah. Kenapa? Karena peringatan ittaqillah ini sebenarnya lebih khusus kepada para ahli agama atau orang-orang yang mendalami agama secara khusus ya. Apalagi waktunya udah sampai bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun ya.
Harusnya orang-orang yang seperti inilah yang benar-benar wajib memahami ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena potensi mengalami sesat dalam terang atau dalam cahaya itu sangat-sangat tinggi. Khususnya orang-orang yang belajar tentang agama ya. Makanya ustadz, kiai, tuan syekh, mursyid itu punya potensi mengalami sesat dalam cahaya. Kenapa? Karena mereka merasa tidak dalam keadaan sesat. Padahal disebutkan tadi sesat dalam gelap ini adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu sesat dan petunjuk. Nah, ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sesat, bagaimana mungkin dia bermohon petunjuk? Maka kalimat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ini menjadi kalimat yang bertolak belakang. Ketika dibaca sama seorang ahli agama, yang si ahli agama tadi ini, yang sudah belajar agama lama ini, dia mengaku lebih baik, lebih tahu, dan lebih paham dari orang-orang sekitarnya. Bahkan dia merasa paling tahu. Ada yang seperti itu kan? Nah, sifat sombongnya keluar. Jadi ngapain dia baca ihdina itu? Nah, masuk kepada pembahasan yang kedua atau kata kunci yang kedua, itu petunjuk. Nah, kata petunjuk ini kan sifatnya juga perlu kita perjelas ya. Kenapa? Karena petunjuk itu sebenarnya sudah Allah letakkan di alam semesta ini. Nah, tinggal apakah si manusia yang hidup di alam semesta ini mau iqra nggak, baca nggak? Nah, sangat sedikit kan orang-orang yang mau membaca. Apalagi orang-orang yang sudah merasa ahli. Maka dia menganggap ilmunya paling baik, paling hebat, paling tahu segalanya tentang Islam. Bagaimana mungkin dia membaca iqra? Karena orang-orang yang membaca iqra itu orang-orang yang rendah hati. Itu pencirian orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang merasa bahwa ilmunya belum ada apa-apanya, merasa bahwa apa yang dia pelajari itu masih sangat sedikit. Ya, semakin dia belajar, dia semakin merasa ilmunya masih sedikit. Hanya orang-orang yang seperti ini mau iqra. Jadi kalau dia nggak iqra, maka nggak mungkin bisa membaca petunjuk yang secara umum yang sudah Allah letakkan di alam semesta ini. Apalagi petunjuk yang khusus. Nah, kalau petunjuk khusus ini, ya itulah perlunya kita bertemu dengan guru atau mursyid atau sejenisnya, kira-kira seperti itu. Maka dari sesat dan petunjuk ini adalah pencirian manusia secara dasar. Maka kesimpulan yang sederhananya adalah kita wajib sadar bahwa diri kita masing-masing adalah orang yang sesat. Tapi tidak hanya itu, juga ada petunjuk di dalamnya. Tinggal mau nggak kita iqra. Nah, untuk bisa kita iqra atau membaca, perlulah kita berdiskusi, bertemu dengan yang ahli, tentunya seperti itu ya. Nah, kan gitu. soal kan nggak mungkin orang udah dalam petunjuk minta petunjuk lagi, kan gitu susah ini. Ya. Pasti orang yang aku ini udah sesat ini. Berarti orang yang sesat pasti dibutuhkannya petunjuk. Betul, berarti kan di situ kesadaran kita bahwa kita adalah sesat, Nah, disitulah benar kita membaca surah Al-Fatihah, waladhdallin. Tapi ketika kita udah belajar agama, terus kita lalai atau merasa lebih baik, lebih hebat, maka kalimat ini menjadi salah baca atau artinya yang baca ini udah nggak sesuai. Menganggap dirinya nggak dalam keadaan sesat. Padahal manusia itu sifat dasarnya sesat. Sesat membawa kepada kelalaian, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, itulah sifat dasar manusia. Maka kaitannya dengan manusia tentunya sesat dan petunjuk itu ada pada diri manusia gitu. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil pada diskusi ini. Mungkin ada pendapat lain. dari Iya. Ya, dari Walang ada ada ini mungkin. Iya. Izin saya. Sesat petunjuk dan manusia ya, ada 3 bagian topik yang kita bahas malam ini. Sebenarnya sudah disampaikan pada ulasan dari kawan-kawan tadi ketika di awal. Nah, memang sesat adalah sesat dan petunjuk adalah ciri manusia secara umum. Nah, kemudian kita lupa bahwa manusia dalam Al-Quran sudah disebutkan itu. Manusia ada kalimat insan, basar, annas ya. Dan Bani Adam yang paling banyak adalah annas, banyak 240 kali pada petunjuk. Berarti manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan, tadi disampaikan oleh
Mualimba ya. Disebutkan bahwa manusia katanya adalah makhluk sempurna yang Allah ciptakan. Nah, tetapi kesempurnakan Allah sesat pula katanya. betul betul katanya. Berarti bahwa manusia sebagai manusia sempurna tapi sesat. Tapi manusia sesat dalam petunjuk. Berarti ada hal yang Allah buat secara kompleks di dalam diri manusia. Ada sesat, ada petunjuk. Nah, di bagian ini kita harus melihat bahwa sengaja Allah ciptakan kedua bagian ini dalam diri manusia agar kita terus belajar. Nah, milik tibar sesat itu ada pada diri kita dan terus dari waktu ke waktu kita minta petunjuk atau hidayah. Dolalah. Petunjuk di sini adalah petunjuk atas yang Allah berikan dalam wujud nur keilmuan atau petunjuk yang kita cari. Nah, ada dua ya. Allah letakkan atau petunjuk atau dolalah atau hudah ya. Yang Allah sampaikan agar kita mencarinya. Mencarinya dari siapa? Nah, itu mencari seperti yang disampaikan tadi di awal oleh saya ya. Wa'al ya. Wa'al. Bahwa petunjuk itu harus dicari dari orang yang sudah mengerti atau sudah mendalami tentang hal tersebut. Nah, kalau petunjuk dengan membaca melalui kitab-kitab atau buku-buku tanpa ada yang menuntunnya, nah di sini tersesat lagi kita dua kali. Artinya kita baca buku, saya baca buku Al-Hikam ada berapa jilid, buku-buku lain, ternyata masih sesat dengan membaca buku yang kita anggap adalah kitab sebagai jendela pengetahuan. Nah, di sini tersesat. Mengapa? Tersesat tanpa pembimbing. Artinya disinilah pengetahuan dengan multi tafsir sisi manusia, maka muncullah tafsiran yang sempit dan meluas mendalam, tidak pada substansi yang diharapkan. Nah, disinilah kadang-kadang kita anggap kita belajar atas buku-buku yang sudah diletakkan tapi tidak ada izin dari pemiliknya. Nah, ini yang berbahaya nih. Artinya bahwa manusia ada sesat dan berharap petunjuk dengan mencari sendiri tanpa berguru, tanpa melalui orang-orang yang sudah melalui jalan. Nah, ini adalah satu hal yang keliru. Nah, mungkin ini beberapa pengetahuan-pengetahuan awal yang kita anggap dengan membaca buku kita sudah mendapat petunjuk. Ternyata disinilah kita terjebak dalam bagian itu. Nah, disinilah bahwa Allah sudah sempurna meletakkan manusia pada sesat dan petunjuk sebagai pencirian manusia, dan manusia itu sendiri harus mencari dan belajar terus-menerus untuk mendapat petunjuk, baik yang Allah letakkan maupun yang kita cari terus dari orang-orang yang sudah Allah kasih petunjuk. Mungkin demikian. Baik, jadi kita tutup lah ya, bahwa kesimpulan akhirnya adalah ternyata sesatnya manusia atau kesesatan yang terjadi pada manusia itu mengandung hikmah yang hebat, yang baik. Maka definisi ini yang sebenarnya perlu diperbaiki. Ternyata sesat itu tidak buruk sama sekali. Karena jika tidak terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, bagaimana mungkin kita bisa mengenal ilmu-ilmu yang Allah turunkan ini? Karena semua mengalir dari Nabi Adam. Benar nggak? Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam ini, apa yang dia alami, lantas dia sampaikan kepada Tuhan pengakuan tentang siapa dirinya dengan doa yang sangat masyhur ya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa inilah yang menyatakan dan menunjukkan bahwa sifat dasar manusia adalah sesat, tapi di dalamnya juga ada petunjuk. Nah, petunjuk terbaik dan tertinggi itu adalah ya diri manusia itu sendiri. Jadi apa yang dialami Nabi Adam alaihissalam itu sebuah hikmah yang luar biasa, khususnya bagi umat manusia ya. Karena tanpa ada kejadian Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi bersama istrinya, maka kita juga nggak tahu bagaimana kita bisa mengenali apa-apa yang sudah Allah turunkan dalam ilmu-ilmunya yang ada saat ini ya, dan sudah kita pelajari bersama. Maka perlulah kita banyak belajar ya, karena dengan belajarlah kita baru mampu bisa iqra, membaca. Jadi kalau kita membaca apa yang ada di buku, tentu perlu ada yang menjelaskan, mesti ada pemandu, kira-kira seperti itu ya. Maka
bisalah kita sepakati ya bahwa sesat itu pada dasarnya baik karena sesat itu adalah manusia. Berarti Nah. bisa juga wa'al gini ya. Artinya sesat itu kawannya adalah petunjuk. Iya. Si petunjuk mengenali si sesat mengenali si petunjuk. Iya. Berarti sebagaimana Nabi Adam yang Allah ciptakan bahannya itu kan ada dari bahan dunia Iya. dan ada dari bahan akhirat. Iya. Artinya kedua-duanya harus saling mengenal antara dunia dan akhiratnya. Iya. Sisi johir sama batinnya sama-sama mengenal gitu. Iya, betul. Nah, di situ dia wa'al ya. Makanya semuanya balik-balik lagi kepada mengenali diri. Karena kalau nggak kenal diri, maka seringlah jadi lupa diri sehingga akhirnya sombong. Apalagi orang-orang yang sudah belajar tentang agama, ya semakin lama dia belajar, maka potensi dia menjadi sesat di dalam cahaya atau di dalam terang itu semakin tinggi juga ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dalam golongan orang yang sesat dalam cahaya, karena ini sesat yang berbahaya. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk atau memberikan informasi tentang situasi ini. Kalau kita dalam posisi yang umum sesat dalam gelap ya wajar, karena memang itulah sifat dasar manusia. Sepertinya itu yang hasil resume diskusi kita pada malam ini ya, insya Allah bisa memberi manfaat. Begitupun apa yang sudah kita diskusikan ini tentu bukanlah menjadi suatu sumber referensi yang bisa dinyatakan suatu kebenaran, tidak ya. Diskusi kita ini bersifat untuk membuka pemikiran ya. Setuju nggak ada masalah. Artinya mari kita membiasakan berpikir sebagaimana yang sudah Allah sindir di dalam Al-Quran ya. Afala tatafakkarun, afala ta'qiluna ya. Jadi diskusi kita ini sifatnya lebih kepada mengajak siapapun yang mendengar ya untuk menggunakan akalnya, pikirannya ya, untuk memikirkan, untuk memperhatikan, merenungkan. Nah, ini bagian dari membaca ya, apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah jadikan, khususnya pada kisah-kisah terdahulu ya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim dan seterusnya, khususnya juga Nabi Muhammad SAW ya. Kiranya seperti itu ya. Nah, dan kita akhiri diskusi kita pada malam ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.